Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga sehat selalu, tetap bersemangat untuk belajar meskipun kita masih dalam kondisi pandemi dan pembelajaran melalui daring. Baik, Bu Ratih akan menyampaikan untuk kelas 11 ya tentang beberapa obat SSP ya yang kemarin seharusnya kita sudah selesai ya. Kita review lagi di beberapa pertemuan karena obat SSP ini mungkin mencakup banyak sekali penyakit di obat sistem saraf pusat. Nah, sebelumnya Bu Rati juga mau menyampaikan bahwasanya nanti obat-obat SSP nanti juga terdapat obat-obat psikofarmaka ya, jadi obat psikotropik, narkotik, dan mungkin ada perbedaan-perbedaan penggunaan ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini pada bab ini ya, obat-obat susunan saraf pusat atau obat-obat SSP ini dibagi dalam beberapa golongan besar ya. Yang pertama yang harus kalian ketahui bahwasanya obat-obat SSP ini termasuk salah satunya psikofarmaka atau yang tadi disebutkan bahwa termasuk dia adalah psikotropik. Nah, nanti pada pengobatan atau obat-obatan psikotropik ini nanti akan menemui penyakit yang seperti psikoleptik ya, itu menekan atau menghambat fungsi tertentu dari SSP ya. Kemudian psikoanaleptik ya, ini menurunkan daya antidepresif juga. Kemudian yang kedua obat gangguan neurologis ya, obat menghalau atau memblok rasa sakit seperti demam ya, analgesik, anti radang dan sebagainya. Kemudian ada obat anti vertigo atau obat pusing atau obat migrain ya. Nah, seperti itu. Jadi kita membahas satu persatu dulu ya, karena obat SSP ini obat yang sangat sedikit banyak topiknya ya. Jadi yang pertama, topik pertama yaitu adalah obat analgesik non-narkotik dan narkotik. Sebenarnya ini sudah kan, tapi cuma mereview sedikit. Nah, kita bahas sedikit detail ya. Obat analgesik non-narkotik dan narkotik ya. Yang kalian bisa lihat di sini adalah narkotik. Bahwasanya narkotik itu adalah daya analgesiknya cukup tinggi ya, cukup tinggi. Jadi ada dua obat di sini, ada non narkotik sama narkotik. Nah, analgesik baik non narkotik maupun narkotik diresepkan untuk meredakan rasa nyeri ya. Ini saya tekankan, dia difungsikan untuk meredakan nyeri semuanya ya. Kemudian pilihan obat tergantung beratnya nyeri. Jadi ketika si dokter meresepkan suatu obat tersebut, apakah dia dikasih narkotik atau non-narkotik, itu dilihat dari berapa beratnya atau berapa sakitnya, jenis nyeri yang dialami oleh pasien. Nah, nyeri yang ringan sampai sedang dari otot rangka dan sendi seringkali diredakan dengan pemakaian analgesik non-narkotik ya. Jadi pemakaian non-narkotik ini digunakan untuk hanya meredakan pada otot atau rangka sendi biasa ya. Nyeri yang sampai, nah ini ada nyeri yang sampai berat pada otot polos, organ, atau tulang biasanya membutuhkan analgesik narkotik. Jadi yang disebutkan yang ada di sini bahwasanya narkotik itu digunakan untuk nyeri yang sedikit hebat ya, sedikit sedang sampai hebat. Kemudian untuk yang nyeri bagian hanya biasa atau pereda nyeri biasa itu digunakan adalah non narkotik seperti itu. Nah, di sini disebutkan jenis-jenis nyeri yang terdapat di jenis-jenis nyeri ya. Nyeri adalah perasaan sensoris emosional yang tidak enak atau yang berkaitan dengan ancaman kerusakan jaringan. Jadi detektornya dia
adanya kerusakan jaringan di dalam tubuh itu adalah respon tubuh kalian pada proses nyeri ya. Ada 5 klasifikasi nyeri, yaitu yang pertama akut yang dapat ringan, sedang atau berat. Kemudian ada kronik, superficial, somatik ya, terdapat di tulang, otot rangka dan sendi. Kemudian ada visceral atau nyeri dalam. Nah, ini beberapa jenis-jenis nyeri yang harus kalian ketahui, dikelompokkan menjadi beberapa kelompok ya. Yang pertama ada nyeri akut. Nah, di sini definisikan bahwa nyeri akut itu adalah nyeri yang terjadi secara mendadak dan memberikan respon terhadap pengobatan. Jadi untuk pengobatan yang bisa dilakukan oleh pengobatannya bisa digunakan pada nyeri ringan itu non-narkotik seperti acetaminophen atau aspirin. Sedangkan pada nyeri sedang itu bisa dikombinasikan dengan obat-obat narkotik dan non-narkotik. Contohnya kodein ya atau acetaminophen, tetapi harus dengan peresepan dokter. Nah, pada keadaan nyeri berat ya, dia juga harus ada narkotik. Kemudian ada nyeri kronik ya, di situ disebutkan ada nyeri kronik. Apa sih nyeri kronik itu? Nyerinya itu yang diderita ya selama kurang lebih 6 bulan dan sulit untuk diobati atau dikendalikan. Nah, di sini harus ada peresapan secara konkret atau jelasnya. Nah, ini disebutkan pengobatannya di WHO, tangga analgesik untuk nyeri hebat itu adalah ada asetosal, kodein narkotik lemah ya, di situ ada tramadol ya, kodein kombinasi paracetamol dengan kodein. Kalau narkotik kuat itu bisa morfin dan derivat-derivat, tetapi kita tidak boleh langsung memberikan kepada khalayak umum kita karena kita nggak tahu bahwasanya dia yang diderita itu jenis nyeri yang bagaimana ya, ini yang meresepkan adalah dokter ya. Kemudian ada nyeri superficial, yaitu nyeri di daerah permukaan atau mukosa kulit ya, atau selaput mukosa. Ini bisa digunakan juga non narkotik ya, atau dengan kombinasi sedang. Kemudian ada visceral dan somatik ya. Visceral itu ada di bagian otot polos. Kalau yang somatik itu di bagian ligamen atau sendinya. Ini juga sama, boleh dia menggunakan non-narkotik juga. Nah, kita bahas satu persatu lagi ya. Untuk obat-obat analgesik non-narkotik ya. Analgesik non-narkotik itu bersifat tidak adiktif atau tidak untuk maksudnya kecanduan secara terus-menerus ya. Dan kurang kuat dibandingkan dengan analgesik non-narkotik ya. Untuk ya jelas ya, narkotik lebih kuat untuk daya analgesiknya. Analgesik non-narkotik juga disebut analgesik perifer karena merintangi terbentuknya rangsangan pada reseptor di nyeri perifer. Obat-obat yang dipakai untuk pengobatan nyeri ya, itu bisa digunakan untuk nyeri ringan sampai nyeri sedang ya. Biasanya dia boleh dibeli secara bebas ya. Obat-obat ini efektif untuk nyeri ya biasanya pada dysmenorrhea pada saat menstruasi, kemudian ada di mungkin sakit kepala, kemudian nyeri pada inflamasi, ablasi ya, terdapat mungkin ada inflamasinya sehingga perlu adanya penurun daya nyerinya. Kebanyakan analgesik ini juga bisa menurunkan suhu tubuh yang meningkat sehingga mempunyai efek juga dia biasanya antipiretik kayak gitu ya. Beberapa analgesik seperti aspirin juga akan mempunyai efek antiinflamasi dan efek antiogulan ya. Ini salah satunya obat-obatannya. Yang pertama adalah salicylia dan obat-obatan antiinflamasi non-steroid. Ya, yang pertama adalah aspirin. Nah, aspirin ini ngomong-ngomong aspirin ini adalah dia
dari dulu digunakan sebagai analgesik ya, analgesik dari dulu ya, sehingga dia disebut analgesik tertua ya. Ini dipasarkan oleh produk PT Bayer. Nah, kini aspirin dapat dibeli dengan berbagai macam ya, dengan nama Naspro. Nah, ini nama-nama lainnya ya. Nanti bisa dilihat kalau kalian sudah PKL di apotik ya. Aspirin juga berefek sebagai antipiretik juga atau penurun panas ya. Dia juga bisa digunakan sebagai antiinflamasi atau sebagai peradangan. Sehingga aspirin ini tidak boleh diberikan pada anak yang mengalami demam dan berusia di bawah 12 tahun. Mungkin nanti ada side effect ya dari aspirin ya, karena sekarang aspirin itu sudah banyak turunannya dengan side effect atau efek samping yang cukup rendah ya. Apapun sebabnya, karena adanya bahaya sindrom Rey. Nah, ini tadi yang disebutkan bahwasanya dia aspirin itu adalah bentuk isolat tunggal ya yang masih mempunyai side effect ya. Salah satunya itu adalah sindrom Rey atau problem dari neurologis yang berhubungan dengan infeksi virus. Nah, sekarang yang digunakan atau yang bisa pengganti sebagai aspirin itu adalah acetaminophen ya, yang digunakan untuk pengganti dipakai dalam keadaan ini. Aspirin ya berefek antiinflamasi bersama dengan antiinflamasi non-steroid atau NSAID ya. Dia bisa digunakan untuk menghambat sintesis prostaglandin itu sebagai pusat nyerinya ya, sehingga mekanisme prostaglandin itu bisa dikurangi dengan efek obat tersebut. Nah ya, prostaglandin menumpuk pada jaringan yang terluka sehingga menyebabkan inflamasi dan nyeri NSAIDs ya atau neuro itu memiliki efek analgesik ya. Yang memiliki NSAID yang memiliki efek analgesik adalah ada salah satunya ibuprofen, vancomycin ya, subprofen pada kelompok propionat ya. Selain itu analgesik aspirin ya mengurangi agregasi platelet atau pembekuan darah ya dari dalam tubuh atau di luar tubuh. Nah, ini mencegah iskemik sementara atau nah ini yang bisa dilihat bahwasanya ini pembentukan apa itu namanya tromboksan ya atau pembentukan prostaglandin dari jalurnya itu dari asam arachidonat atau pembentukan yang rasa nyeri. Nah, ketika ada trauma di dalam tubuh atau luka pada sel, terjadi gangguan pada membran sel sehingga akan sulit ya kemudian dideteksi melalui adanya fosfolipid ini. Nah, dari sini akan terjadi yang namanya asam arachidonat. Nah, asam arachidonat ini yang menyebabkan rasa nyeri ya di dalam tubuh kalian. Ya. Ketika keluar dari asam nyeri ya. Nah, nanti obat-obatan itu ketika sudah terjadi asam arachidonat ini bisa menghambat ya, dihambat obat-obat yang ada di sini sehingga akan mengurangi rasa nyeri itu dari asam arachidonatnya. Nah, obat mirip aspirin menghambat enzim siklooksidase atau COX ya. COX biasanya membentuk prostaglandin ya, PGE2, prostacyclin dan tromboksan. Nah, efek samping atau yang merugikan, efek samping yang sering terjadi dari aspirin atau NSAID adalah iritasi lambung. Sehingga yang punya lambung biasanya dia dikasih dengan obat lambung ya, untuk menguranginya itu ya. Obat-obat ini harus dipakai bersama-sama sehingga untuk mengurangi itu biasanya dia digunakannya itu menggunakan bersama-sama makanan atau pada saat makan, bukan setelah makan ataupun sebelum makan ya. Atau pada waktu makan dengan atau segelas cairan untuk membantu mengurangi masalah ini. Jika aspirin atau piroxicam dipakai untuk dysmenorrhea selama 2 hari pertama menstruasi, akan mungkin terjadi pendarahan yang lebih banyak ya. Oke, nah ini yang tadi adalah iritasi lambung ya. Ada gangguan trombosit ya karena terjadi tadi hambat
pembentukan TXA ya, atau perpanjangan waktu pendarahan, yaitu obat trombotik. Kemudian ada nefropati analgesik ya, atau penurunan aliran darah, hipersensitivitas atau urtikaria. Kemudian ada yang ketiga yaitu acetaminophen ya. Acetaminophen ini dia juga derivat dari asam aminofenol. Nah, obat ini bisa dibeli dengan tanpa menggunakan resep ya. Boleh dipakai dengan bayi ya, anak-anak boleh. Kemudian juga sama fungsinya juga sebagai untuk nyeri ya. Biasanya juga pun ini digunakan untuk demam juga. Obat ini merupakan 25% dari semua obat yang dijual dengan acetaminophen ya. Obat ini hanya menimbulkan gangguan lambung ringan yang tidak sama sekali tidak mengganggu agregasi platelet atau pembekuan darah. Nah, ini farmakokinetik dari acetaminophen ya, diabsorpsi baik dari gastrointestinal. Jadi dia di penurunan dari acetaminophen atau aspirin itu turunan-turunannya mungkin diinformasikan itu sedikit sekali side effect dibandingkan dengan aspirin isolat murni ya. Efek samping yang merugikan takar layak asetamin dapat menjadi sangat toksik terhadap sel-sel hati, menimbulkan hepatotoksik. Jadi penggunaannya harus juga diketahui ya. Nah, ini analgesik non narkotik yang kalian harus tahu, atau obat-obat secara murni salisilat ya. Kemudian asam propaneot ya, seperti ibuprofen, paracetamol. Di sini juga ada dosisnya ya. Kemudian ada asam mefenamat ya, fenilbutazon ya. Nah, itu ya. Oke, dari sini dulu untuk yang analgesik non narkotik. Nanti kita sambung ke narkotik ya, bahwasanya obat-obat non narkotik itu adalah boleh digunakan untuk obat untuk penggunaan tanpa resep ya, tetapi tetap harus ada dilihat apakah dia mempunyai nyerinya yang bagaimana ya. Kemudian penggunaan obatnya harus dibenarkan. Nah, seperti itu. Dari sini dulu, semoga ilmunya bermanfaat. Untuk di Google, untuk penugasan silahkan langsung di Google Classroom. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.